Jordi Cruyff optimis bisa menemukan bakat-bakat sepak bola terbaik untuk timnas Indonesia. Berbekal pengalamannya sebagai pemain dan pelatih di berbagai negara, ia percaya bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar untuk berkembang. Dalam karirnya, Cruyff telah menjelajahi berbagai budaya sepak bola, termasuk saat bermain untuk Manchester United. Pengalaman inilah yang membuatnya yakin bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas dunia. Sebagai bagian dari PSSI, Jordi Cruyff tidak hanya ingin mencari bakat alami, tetapi juga membangun sistem yang kuat untuk mengembangkan mereka. Ia menyadari bahwa sepak bola bukan sekadar menemukan pemain berbakat, tetapi juga membutuhkan strategi matang agar bisa bersaing di level internasional. Dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang, ia ingin memastikan bahwa pemain muda Indonesia mendapatkan pembinaan yang tepat. Bagi Cruyff, kombinasi antara bakat alami dan sistem yang baik adalah kunci keberhasilan sepak bola suatu negara. Cruyff juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang cerdas dalam sepak bola. Menurutnya, selain kerja keras di lapangan, strategi yang tepat sangat menentukan hasil akhir. Ia melihat banyak potensi besar di Indonesia yang bisa dikembangkan dengan metode yang lebih terstruktur. Jika semua pihak bekerja sama dengan visi yang jelas, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Dengan tekad kuat, Jordi Cruyff berjanji akan mencari dan membimbing talenta terbaik di Indonesia. Baginya, masa depan sepak bola nasional tergantung pada investasi dalam pembinaan pemain muda. Jordi Cruyff membeberkan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang direktur teknik PSSI agar bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Menurutnya, sosok yang ideal harus memiliki banyak pengalaman, baik di dalam negeri maupun internasional. Pengalaman ini tidak hanya sebatas teknis, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang kultur sepak bola di Indonesia. Dengan memahami budaya sepak bola lokal, seorang dirtek bisa lebih efektif dalam merancang strategi pengembangan yang sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Selain pengalaman, Cruyff menekankan bahwa seorang dirtek harus memiliki kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama pelatih timnas Indonesia di semua kelompok umur. Kolaborasi yang baik antara dirtek dan pelatih sangat penting untuk memastikan kesinambungan program pembinaan pemain. Menurut Cruyff, membangun sepak bola yang kuat bukan hanya soal mencari bakat, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang mendukung perkembangan pemain dari usia muda hingga level senior. Sebagai mantan pemain timnas Belanda, Cruyff memahami bahwa posisi direktur teknik bukan sekadar jabatan administratif. Sosok yang menduduki posisi ini harus memiliki visi yang jelas serta mampu menyusun strategi yang efektif untuk mencapai target jangka panjang. Ia percaya bahwa tanpa perencanaan yang matang dan eksekusi yang baik, sepak bola Indonesia akan sulit bersaing di level internasional. Meskipun telah resmi menjadi warga negara Indonesia, Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James masih belum bisa membela timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut harus melalui satu proses penting lagi, yaitu perpindahan federasi di FIFA. Tanpa persetujuan FIFA, mereka belum dapat memperkuat skuad Garuda dalam ajang internasional. Proses ini merupakan tahap krusial bagi pemain yang sebelumnya membela negara lain atau memiliki kewarganegaraan ganda sebelum memilih Indonesia. Berdasarkan pantauan di platform resmi FIFA, nama ketiga pemain ini belum tercantum dalam daftar pemain yang telah menyelesaikan proses perpindahan federasi. Keputusan terbaru mengenai perpindahan federasi yang diumumkan oleh FIFA tercatat pada 7 Maret 2025. Artinya, hingga saat ini FIFA belum memberikan lampu hijau bagi Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, dari sekian nama yang dinaturalisasi oleh Indonesia pada tahun 2025, baru satu pemain yang telah disahkan oleh FIFA yaitu Ole Romeni. Pemain yang juga menjalani proses naturalisasi ini menjadi satu-satunya yang telah mendapatkan persetujuan perpindahan federasi dari FIFA. Hal ini menunjukkan bahwa proses tersebut tidak selalu berjalan cepat, dan masih ada kemungkinan penundaan bagi pemain lainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain akan berlangsung dengan aman dan lancar. Sebagai bentuk keseriusannya, Erick bahkan bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai aspek persiapan pertandingan yang akan digelar pada 25 Maret 2025.
Erik ingin memastikan bahwa timnas Bahrain merasa nyaman dan mendapatkan pengalaman terbaik selama berada di Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir membagikan momen pertemuannya dengan Duta Besar Bahrain. Ia menyampaikan bahwa diskusi mereka tidak hanya membahas pertandingan itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek keamanan dan kenyamanan bagi tim tamu. Erik ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dan profesional dalam menyelenggarakan laga internasional. Hal ini sejalan dengan visi PSSI dalam meningkatkan reputasi sepak bola Indonesia di mata dunia. Sebagai negara besar dengan antusiasme sepak bola yang tinggi, Indonesia berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi tim-tim yang bertanding di tanah air. Erick Thohir menegaskan bahwa semua pihak terkait sudah siap untuk menyelenggarakan laga ini dengan standar keamanan yang tinggi. Ia juga berharap bahwa pertandingan nanti bisa berjalan dengan fair play dan memberikan tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola. Dengan adanya jaminan keamanan dari PSSI, laga Timnas Indonesia versus Bahrain diharapkan bisa berlangsung lancar tanpa kendala. Pratama Arhan kini menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di posisi bek kiri Timnas Indonesia. Dengan masuknya Dean James dalam skuad Garuda, Arhan harus bersaing dengan 4 pemain lain yang juga memiliki kualitas mumpuni. Dalam pemanggilan perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, ia memasukkan 5 nama untuk posisi bek kiri. Persaingan ini tentu menjadi tantangan besar bagi Arhan, mengingat nama-nama lain yang dipanggil memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Dengan begitu, Arhan harus bekerja lebih keras jika ingin mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Kluivert. Satu-satunya cara bagi Arhan untuk tetap mendapatkan peran di timnas adalah dengan meningkatkan kemampuannya atau mencoba beradaptasi di posisi lain. Beberapa pemain di level internasional juga kerap mengubah posisi mereka untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Jika Arhan mampu menunjukkan fleksibilitas dalam permainannya, bukan tidak mungkin ia bisa tetap berkontribusi bagi timnas meskipun bukan sebagai bek kiri utama. Situasi ini juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, terutama di lini pertahanan. Dulu, posisi bek kiri kerap menjadi masalah bagi Indonesia, tetapi sekarang ada banyak opsi berkualitas yang bisa diandalkan. Kini, tantangan terbesar bagi Arhan adalah membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi. Penasihat teknik PSSI Jordi Cruyff mengungkapkan keinginannya untuk menerapkan metode sepak bola ala Barcelona di timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sepak bola Asia dan Eropa, baik dari segi filosofi permainan maupun pengembangan pemain. Menurutnya, salah satu faktor kunci dalam membangun tim yang kuat adalah dengan berfokus pada pembinaan pemain muda sejak dini. Dengan cara ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk bersaing di level internasional. Cruyff menilai bahwa banyak negara di Asia masih perlu meningkatkan sistem pembinaan pemain muda mereka. Di Eropa, pemain berbakat sudah mulai dilatih dengan filosofi dan gaya bermain tertentu sejak usia dini, sehingga mereka siap beradaptasi ketika masuk ke tim utama. Barcelona memiliki sistem akademi yang sangat terstruktur, yang memungkinkan para pemain berkembang sesuai dengan gaya permainan khas mereka. Cruyff ingin membawa pendekatan serupa ke Indonesia, agar talenta-talenta muda bisa berkembang lebih optimal. Metode ini nantinya juga akan diterapkan di timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Cruyff yakin bahwa dengan memberikan pembinaan yang tepat sejak usia muda, para pemain akan lebih siap ketika naik ke level senior. Selain aspek teknis, ia juga ingin menanamkan pola pikir dan kedisiplinan yang diterapkan oleh klub-klub besar Eropa. Menurutnya, mentalitas dan pemahaman taktik yang kuat akan membantu pemain Indonesia untuk bersaing lebih baik di kancah internasional. Patrick Kluivert mulai menarik perhatian media internasional setelah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Salah satu media asal Belanda Football International bahkan optimistis bahwa mantan bintang Barcelona itu bisa membawa Garuda lolos ke Piala Dunia. Dengan pengalaman dan visi taktiknya, Kluivert dinilai sebagai sosok ideal yang mampu mengangkat performa timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Kepercayaan media Belanda terhadap Kluivert semakin kuat setelah ia mengumumkan daftar praseleksi pertamanya yang berisi 27 pemain. Proses seleksi yang dilakukan Kluivert dinilai matang dan menunjukkan bahwa ia memiliki strategi yang jelas untuk membangun tim. Salah satu keputusan menarik yang ia buat adalah memanggil Ole Roemeny, pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Media Belanda menyoroti bahwa Roemeny bisa menjadi tambahan berharga bagi lini serang Indonesia. Selain itu,
Football International juga menyoroti pendekatan Kluivert yang menggabungkan pemain berpengalaman dengan talenta muda berbakat. Kombinasi ini diyakini bisa membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan fondasi yang kuat, disiplin taktik yang baik, serta kualitas pemain yang terus meningkat, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar.